ini berat ini. Bukan mengutangi orang yang nggak punya utang. Ya. Dia orang kita tahu nih, dia udah kelilit utang. Sana utang, sana utang, sana utang, sana utang, utang terus. Ya. Terus dia datang ke sama kita karena dia lihat didekat-dekatin kita. Dekatin, wah ini bisa diutangin ini, ngutang. Nah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian istiqomah qoblal maghrib selama Ramadan Masjid Jami' Syekh Burhanuddin rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita pada perjumpaan yang berlalu. Bismillahirrahmanirrahim. Walaika, dan tetaplah kamu bijabri qulubil munkasirina, kepada menambal beberapa hati-hati orang yang pada pecah hatinya. Wa mulatafatid du'afai, dan bertindak lemah lembut kepada orang-orang yang dhaif. Wal masakini, dan beberapa orang-orang miskin. Wa muwasatil mulaqina, dan menolong orang-orang yang kekurangan. Wa taisiri, dan mempermudah alal mu'sirina, atas orang-orang yang pada kesulitan mencari kehidupan. Wa ikradil mustaqdirina, dan memberi hutang kepada orang-orang banyak hutang. Ini pelajaran selanjutnya nih. Jadi beri hutang itu bukan yang termasuk orang memberi hutang yang di dalam sebuah hadis Rasul, wa fil hadis anna sawabul qardi. Jadi hutang itu lebih besar pahalanya, kata Nabi, itu 8 kali daripada sedekah. Ya. Jadi kita ngutangin orang itu pahalanya lebih besar dari 8 kali sedekah. Begitu pula bayar utang, sama. Sedekah misalnya kita sedekah pahalanya 10. Kalau kita bayar utang pahalanya 80. Makanya nggak benar kalau mau selamatan utang. Kenapa? Karena bayar utang itu pahalanya lebih besar daripada sedekah. Misalnya kita utang sama orang 1 juta. Terus kita mau mengadakan selamatan 1 juta. Misalnya. Itu kita adakan selamatan dapat menghabiskan 1 juta itu, bisa taruhlah pahalanya 80 juta. Sementara bayar utang 8 kali 8.
8 kali lipat pahalanya lebih besar daripada sedekah tadi kata Nabi. Makanya nggak benar kalau kita mau selamatan utang-utang, keliru ya. Karena bayar utang itu lebih besar pahalanya daripada sedekah. Begitu pula sebaliknya, ngutangin orang itu pahalanya lebih besar daripada mensedekahi orang, sama. Walaika, dan tetaplah kamu ya akhi wahai saudaraku, bijabri qulubil munkasirina, kepada menambal hati-hati orang yang pada pecah hatinya. Artinya orang-orang yang pecah itu yang orang yang kena mentalnya. Nah, kita tambal, kita perbaiki. Jadi orang-orang yang mentalnya lagi down, ya mungkin kalah debat atau kalah apa bersaing, mentalnya anjlok misalnya. Nah, kita hibur, kita beri harapan. Jadi kadang-kadang manusia itu di saat kena hatinya lari menjauh. Ya. Walaupun badannya bersama kita, tapi hatinya sudah pergi kemana-mana. Nah, itu biasanya pasangannya, itu biasanya pasangan hidupnya masih berdua, tapi yang hatinya udah pergi. Kenapa? Karena hatinya tadi itu pecah, tidak dirawat, akhirnya pecah. Makanya jangan sekali-kali kita memecah hati orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga walaupun dekat tapi terasa aja jauh. Kalau hati yang bagus itu kan jauh terasa dekat. Ya, misalnya suaminya di Bekasi, istrinya di Palembang, tapi terasa dekat. Tapi kalau hati itu pecah, kena omongan bisa, kena kelakuan bisa. Ya, misalnya laki-lakinya kerjanya di luar nggak benar, ketahuan istrinya, akhirnya hatinya walaupun dia masih di situ, tapi hatinya udah pergi. Nah, ini harus kita tambal, kita perbaiki. Wa mulaqatil du'afa, dan bertindak lemah lembut kepada orang-orang du'afa, dhaif, ya, orang yang lagi bangkrut. Orang apa sih itu? Tadinya hebat, ya, rumah ada, duit banyak, bisnis lancar, terus bangkrut, habis semua. Itu biasanya orangnya perasaannya sangat peka, dhaif namanya, orang apes. Nah, ini kita harus sama orang yang model begini harus lemah lembut, jangan kasar, karena orang kena penyakit. Ya, tadinya gagah seperti Gatot Kaca, Gatot Koco, gagah, kena penyakit, itu mentalnya langsung drop. Perasaannya sangat, dimarahin anaknya aja dia rasa nangis, akan memperlambat kesembuhannya. Apalagi dimarahin istrinya, tambah nangis dia. Ya, karena apa? Karena dia lagi apes. Makanya sama orang yang lagi apes, orang yang lagi bangkrut, atau pejabat yang kena OTT, itu apes itu. Jangankan ketemu dengan fan-nya, dengan pendukungnya, ketemu dengan keluarganya dia malu. Tadinya hebat, disanjung-sanjung, kena OTT, masuk penjara. Itu orang lagi apes. Nah, sama orang model begini nggak boleh kasar-kasar. Soal kasar apa? Perasaannya itu sangat sensitif, gampang tersinggung. Wal masakini, dan beberapa orang miskin. Nah, lemah lembut nama orang miskin ya. Tapi kalau orang miskin ini kalau udah lama pengalaman udah kebal ya. Karena kalau apes itu lain. Orang apes tadinya kaya, entah apa sebabnya jatuh miskin. Nah, kalau orang miskin itu udah kawakan, miskin dari kecil sampai gede, ya udah kuat, ya udah senang jadi orang miskin. Nah, orang miskin ini tidak kebanyakan masalah, nggak bayar pajak mobil, nggak bayar ini, nggak bayar itu, pokoknya yang dipikir makan gitu aja, makan ibadah, makannya seadanya,
nasi putih, kerupuk, garam cukup. Kalau orang kaya kan banyak urusannya. Ya rekening inilah, bayar ini, pusing. Tapi walaupun begitu, sama orang miskin itu harus lemah lembut. Karena orang miskin itu punya karomah doanya. Dia kalau berdoa untuk orang lain cespleng. Ya. Jadi kalau kita bikin marah orang miskin didoain, langsung gelap itu. Kontan, dibayar kontan. Kalau orang kaya yang cespleng karomahnya apa? Duitnya. Ada orang mau marah, diliatin duit 100.000 5, langsung down marahnya, nggak jadi marah, malah manggil bang. Wa muasatil mulaqina, dan menolong orang-orang yang kekurangan. Jadi kalau ada orang kekurangan di kiri kanan kita mampu, kita tolong lillahi ta'ala. Nolong tuh ndak usah melengak kiri kanan, nolong lillahi ta'ala. Wa taisiri, dan mempermudah alal mu'sirina, atas orang-orang yang pada mencari penghidupan, orang cari kerja ya. Misalnya kita pejabat penting, ada anak tetangga baru lulus kuliah pengen kerja, kita permudah, jangan mintai duit. Kan zaman sekarang kan zaman edan, kerja kan cari duit, lah masuk kerja dimintai duit, kan nyogok ya. Orang kerja cari duit, ada lelang jabatan PNS jadi guru SD, bayar 300 juta. Nah pada guru SD berapa sih gajinya? Paling-paling 4,5-6 juta, bayarnya 300 juta. Karena dia ingin mengubah status jadi PNS guru, akhirnya jual sawah. Itu nggak boleh, itu haram ya. Ya kalau hanya sekedarnya nggak apa-apalah ya, namanya pelicin. Kalau pelicin itu kan sedikit ya Pak Ibre, namanya pelicin itu kan sedikit doang. Ini bukan pelicin untuk berenang dia tuh, untuk perosotan itu udah bukan pelicin lagi ya. Kalau hanya sekedarnya, kalau wajar enggak apa-apalah, Allah kan ngerti. Misalnya mau masuk kerja, daftar misalnya, ada yang bawa, ya wajar diberi seadanya, seikhlasnya kan mau, kan enggak masalah. Ya, minta 300 juta, minta 0,5 M, apaan itu? Akhirnya apa? Kalau itu yang terjadi, begitu dia dapat kerjaan, nanti dia berusaha untuk mendapatkan lebih dari kerjanya itu. Atau dia misalnya kerja tapi nggak masuk, gaji diterima, masuk kagak, itu haram hukumnya itu. Jadi PNS itu paling berat. Ya, halalnya uang PNS itu paling berat. PNS itu kan digaji per bulan, berarti 1 bulan itu waktunya udah dibeli sama negara. Kalau libur sehari potong berapa? Misalnya sebulan 6 juta, berarti sehari 200. Libur sehari gaji harus potong 200. Libur 2 hari 400. Ini enggak, sebulan 15 hari masuk, 15 hari libur, gaji utuh. Tuh, yang lebihnya haram itu. Paling berat jadi PNS itu. Tapi anehnya kadang-kadang orang mau keluar duit banyak supaya jadi PNS. Jadi kita harus memberi kemudahan kepada orang yang mencari apa tadi? Mencari penghidupan tadi. Wa iqradil mustaqdirina, dan mengutangi orang-orang yang banyak utangnya. Nah, ini berat ini. Bukan mengutangi orang yang nggak punya utang. Ya. Dia orang kita tahu nih, dia udah kelilit utang.
sana utang, sana utang, sana utang, sana utang, utang terus. Ya. Terus dia datang ke sama kita karena dia lihat didekat-dekatin kita. Dekatin, wah ini bisa diutangin ini, ngutang. Nah ini yang dimaksud wa ikradil mustaqridi. Nah ini mengutangi yang kita tahu orang itu banyak utangnya. Itu kalau nggak lillah nggak bisa, itu nggak bisa. Harus lillah. Wa fil hadisi, dan tetap dalam sebuah hadis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam anna sawabal qardi yazidu ala sawabis shadaqah bisamaniyati adha'afin. Itu kata Nabi. Anna sawabal qardi, adapun pahalanya mengutangi, adalah yazidu, melebihi apa pahala, ala sawabi sadaqati, atas ganjaran sedekah, bisa niati adhafin, dengan 8 kali beberapa tingkatan. Jadi mengutangi orang itu pahalanya lebih besar daripada sedekah 8 kali lipat. Padahal utang itu kan masih ada harapan dibayar ya. Cuman orang Islam kalau udah berani ngutangin berarti udah berani, udah nggak arah-arah kembali itu udah. Maka lihat juga ngutangin nominalnya. Ya. Lihat, kalau gadai sesuai perjanjian. Misalnya gadai, boleh, ada gadai. Cuman bukan gadai yang ala Indonesia. Gadai yang ala agama itu, misal punya sepeda motor dihargai 10 juta, ya kan, digadaikan 7 juta dalam waktu sebulan. Kalau dalam sebulan ini dia nggak bisa bayar, ya kan, maka otomatis sepeda motor itu punya yang digadaikan. Tapi selama penggadaian itu sepeda motor masih dipegang oleh yang menggadaikan. Sawah juga begitu sama. Bukan kayak di apa itu kasusnya. Sawah kan digadein sawahnya, tapi yang garap yang punya gadai. Itu bukan gadai namanya itu. Itu tukar kemanfaatan. Nggak boleh pakai sigot gadai itu. Nah, gadai yang model begitu batil itu. Riba jatuhnya. Yang punya sawah itu ya? Iya, janjinya berapa? Saya gadaikan sawah saya ini 1 hektar 1 M ya, selama setahun. Maka sawah yang 1 hektar ini masih digarap atau dikerjakan oleh yang punya sawah untuk nebus gadaiannya tadi itu. Nah kalau sawahnya udah digarap sama yang digadaikan, ya kan, harapannya untuk menebus kan sulit. Akhirnya 10 tahun begitu aja. Udah berapa keuntungannya tuh? Duitnya udah habis. Bahkan orang yang menggadaikan udah mati, tapi belum ditebus. Jadi gadai yang model begitu batil itu. Nggak boleh. Sama dengan riba. Di gadai yang benar itu harus ada jangka waktunya. Kalau jangka waktu yang ditentukan itu udah sampai sementara belum ditebus, maka secara otomatis itu milik yang memberi gadai. Ya sawah. Maka gadai itu biasanya nggak jauh-jauh beda dari harga barang digadai. Misal emas. Emas sekarang 1 kilo 800 juta misal. Gadai 700. Janji setahun. Emas masih dipegang oleh orang yang punya emas. Atau dititipkan ke tempat penitipan. Penggadaian biar lebih aman. Ya. Nggak boleh dimanfaatkan. Tidak boleh dimanfaatkan. Barang gadaian itu harus divakumkan. Kalaupun dimanfaatkan oleh yang punya barang. Nah, alasannya kan begini, ini kan dia manfaatkan duit saya manfaatkan sepeda motornya, kan gitu alasannya. Duitnya kan balik nanti. Sepeda motornya bonyok baliknya.
La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul